Oke, jadi kira-kira seperti itu tadi gambaran ZWCAT teman-teman. Jadi, mungkin saya, ulas sedikit. Jadi ZWCAT adalah alternatif software CAD. Kalau misalkan teman-teman biasa menggunakan AutoCAD, nah ZWCAT adalah salah satu alternatif dari si AutoCAD. Nah, di mana beberapa kelebihannya tadi mungkin sudah muncul ya di dalam video. Jadi mungkin kenapa kita harus, mencoba ZWCAT? Yang pertama mungkin kalau kita, ngomongin dari segi, lisensi, jadi, si ZWCAT ini berlisensi permanen, jadi sehingga bisa dipakai untuk investasi di perusahaan-perusahaan Bapak atau mungkin, di dalam bidang, edukasi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang kedua, ZWCAT ini versinya lebih ringan dibandingkan dengan ketika kita menggunakan software CAD lain seperti itu. Nanti saya coba share, sistem requirement yang diwajibkan, si ZWCAT untuk, operasional ZWCAT 2023 ini. Nah, yang ketiga adalah dari sisi kompatibilitasnya, teman-teman. Jadi kompatibilitas yang kita maksud adalah ya walaupun kita biasa menggunakan software CAD ya, software AutoCAD gitu. Nah, kalau teman-teman nantinya menggunakan si ZWCAT itu nggak perlu khawatir lagi, akan, agak sulit karena memang dari segi, user interface-nya, terus juga dari segi workflow, terus file dan lain sebagainya, operation, itu, overall memang benar-benar mirip ya, sehingga buat teman-teman yang biasa menggunakan, CAD, khususnya AutoCAD, itu tinggal, apa ya, kita menyebutnya ini zero relearning cost. Jadi tinggal pakai memang, dibuat senyaman mungkin buat teman-teman user biar, lebih gampang atau lebih mudah untuk, aplikasiannya, seperti itu. Nah, yang terakhir tadi juga ada di video, itu di ZWCAT ada beberapa, smart fitur ya, fitur-fitur unik yang hanya ada di ZWCAT, yang mana dia tidak ada di software CAD lain seperti itu. Nah, tadi ada Smart Mouse, ada Smart Voice, ada File Compare dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa smart fitur ini nanti akan, kami, demokan langsung. Jadi, kira-kira overall perkenalan si ZWCAT seperti itu. Nah, selanjutnya saya coba akan, eee, kenalin lagi ke teman-teman, apa aja sih yang paling baru, karena memang si ZWCAT ini baru launching, beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kurang lebih, itu latest version-nya sudah di, tahun ZWCAT 2023. Nah, apa aja yang baru? Jadi kita coba, simak satu-satu. Oke, sebentar saya coba play menggunakan video ya. Nah, ini buat teman-teman bisa coba simak. Oke, jadi itu tadi kurang lebih, new fitur yang ada di ZWCAT 2023. Tadi ada banyak ya, salah satunya ada Sheet Set Manager, terus juga sudah kompatibel dengan, 3D Mouse, terus lebih powerful table Excel dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin saya akan, play, agar lebih teman-teman bisa lebih jelas ya, terkait, gambaran smart fitur yang ada di ZWCAT, saya izin untuk play, beberapa, nggak semua, beberapa smart fitur yang bukan smart fitur ya, new fitur yang ada di ZWCAT. Salah satunya Sheet Set Manager. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar dengan Sheet Set Manager, bisa disimak video berikut.
Sheetset Manager is a powerful drawing management and printing tool. With the structure tree, you can quickly find, open, and modify drawings. Plus, you can select drawings from the list and batch print them. To manage drawings in Sheetset Manager, you must put only one drawing in one layout. To use it, first we need to create a new sheetset. Several templates are provided and they have categories for different industries. You can also create a new sheetset. After creating a new sheetset, you can import layouts into it. To better manage your drawings, you can create subsets and import layouts into them. You can also rename drawings and layouts on the panel. You can open the drawing to view and modify it. Also, you can modify the field's value on the panel without opening the drawing. New field's value will be updated in the drawing, so it's very convenient. Moreover, fields that exist in all layouts can be batch updated. Another powerful function is that you can create a drawing list in one click. Select drawings and click OK. Then a drawing list is created. Finally, if you want to print your package drawings, you can do it on the panel too. You can choose a virtual or physical plotter to print out drawings. You can put drawings into a package using eTransmit. Sheetset Manager helps you manage and print drawings effectively. Come and try it. Iya, itu adalah salah satu smart fitur, fitur baru yang ada di ZWCAT 2023. Jadi fitur baru yang ada di 2023 salah satunya adalah sheetset. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar atau sudah pernah menggunakan AutoCAD Sheetset Manager. Nah, di ZWCAT 2023 fitur tersebut sudah ada. Jadi fungsinya adalah untuk manajemen gambar. Jadi kalau misalkan teman-teman rekan-rekan lagi sedang mengerjakan project seperti itu, karena kan project kan bukan satu file ya kadang ya, itu dari mulai gambar as-built, gambar dan lain sebagainya kan itu berbagai macam file. Nah, sheetset kalau kita ibaratkan sebagai buku atau folder dalam Windows Explorer ya seperti itu ya. Jadi kita punya berbagai macam file di dalamnya sehingga ketika kita ingin butuh untuk membuka si project tersebut yang sedang kita gunakan, itu kita bisa langsung sekaligus membuka semua atau semua file yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau print juga lebih gampang, jadi lebih termanage. Nah, salah satu new fitur di ZWCAT 2023 adalah Sheetset Manager. Sebenarnya masih banyak lagi, ada juga edit 3D untuk 3D object, terus juga table, terus juga mungkin penggunaan dari 3D mouse dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa coba cek di YouTube. Nah, di situ banyak tutorial terkait What's New ZWCAT 2023. Nah, biar teman-teman lebih kenal lagi dengan ZWCAT, saya mungkin langsung aja coba untuk buka si user interface atau tampilan awal dari ZWCAT 2023. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Mohon konfirmasinya mungkin Mas Bayu, apakah sudah muncul layar monitor saya ZWCAT 2023? Oke, sudah Mas Adam. Ya, oke, sudah muncul ya. Tadi teman-teman udah oke, ini saya coba di sini aja deh. Oke. Nah, ini ZWCAT 2023 ya. Oke, ini teman-teman nanti juga bisa coba trial versionnya. Dia nanti bisa teman-teman langsung download dan dia akan aktif 30 hari. Jadi bisa teman-teman coba atau experience sendiri nih.
seberapa ringannya si ZWCAT dan seberapa powerful-nya si ZWCAT ini, seperti itu. Oke, jadi ini adalah user interface dari ZWCAT 2023. Nah, yang tadi sudah kita lihat sama-sama ya, overview dari ZWCAT 2023. Nah, yang pertama mungkin saya akan menunjukkan bahwa walaupun ZWCAT 2023 ini sudah latest version, yaitu versi terbarunya di 2023, namun spesifikasi requirement yang diminta oleh software ini enggak memberatkan daripada komputer atau spek laptop yang teman-teman gunakan. Nah, saya kebetulan sudah siapkan. Di sini ada ZWCAT menu help. Nah, di sini kita bisa coba lihat dari sisi sistem requirement-nya sendiri nih, teman-teman. Ini ada yang minimum, coba kita yang lihat yang recommended aja ya. Oke. Nah, di menu help ZWCAT, di sini tertera sistem requirement atau spesifikasi minimum atau recommended laptop atau PC yang dapat menjalankan software ZWCAT latest version kita ini, yaitu 2023. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada OS-nya, prosesor dan RAM, dan juga beserta hard disk, VGA dan lain sebagainya. Nah, kalau kita coba simak satu-satu dan kita bandingkan dengan software let's say misalkan AutoCAD 2023, karena mereka juga sudah keluar lebih dulu ya, 2023. Nah, kalau kita bandingkan secara sistem requirement di ZWCAT 2023 ini, teman-teman masih bisa menggunakan untuk OS dari PC atau komputernya itu masih bisa menggunakan Windows 7. Atau teman-teman yang sudah menggunakan Windows 8 atau Windows 10 atau bahkan Windows 11 seperti yang saya gunakan, ini teman-teman bisa menggunakan ZWCAT latest version kita, yaitu di 2023. Nah, sedangkan untuk prosesor dan RAM-nya sendiri itu juga sangat-sangat minim. Jadi buat teman-teman mungkin bisa menjalankan aplikasi ZWCAT 2023 ini tanpa harus menggunakan spesifikasi komputer yang tinggi seperti itu. Nah, jadi kenapa ZWCAT lebih powerful? Karena memang dari segi sistem requirement-nya sendiri memang lebih rendah. Nah, teman-teman kan tadi sudah yang mendownload mungkin dikirimkan link untuk trialnya ya oleh Pak Rizky tadi. Nah, itu teman-teman bisa coba download. Nah, ketika teman-teman download itu installer si ZWCAT 2023-nya sendiri itu nggak sampai setengah giga, sekitar 500-an MB. Nah, kalau kita bandingkan dengan si CAD, AutoCAD seperti itu. Nah, installernya sendiri ZWCAT sangat-sangat ringan seperti itu. Jadi memang dari segi installernya, dari segi OS-nya, sistem requirement-nya benar-benar ringan. Sehingga ketika kita membuka file besar atau membuka banyak file sekaligus, itu nggak memberatkan dari sisi operasional si laptopnya tersebut seperti itu. Jadi yang pertama kelebihan si ZWCAT selain tadi license-nya yang permanen adalah sistem requirement yang rendah sehingga si software ini benar-benar ringan seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa si ZWCAT ini sangat ringan, saya sudah siapkan salah satu contoh file besar ya, DWG, DWG ini oke. Nah, ini saya punya contoh file DWG berformat DWG ya, berukuran 89,3 MB. Nah, kalau kita ngomongin file DWG, ukuran untuk 89 ini cukup gede ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang pernah kerjain project atau mungkin sedang ada pekerjaan yang atau memerlukan file-file besar untuk membukanya, itu bisa banget menggunakan ZWCAT karena memang sangat-sangat ringan. Kita coba ya, seberapa ringan sih ketika kita menggunakan ZWCAT 2023 dengan membuka file seberat 90 kurang lah, 90
89 something MB. Seperti itu. Ya, seperti ini kira-kira. Jadi tadi kita sudah coba load file DWG dari AutoCAD ya. Ini berukuran 89 megabyte ya, cukup ringan ya untuk ukuran yang sebesar ini. Mungkin teman-teman punya file yang lebih banyak lagi seperti itu, mungkin untuk pekerjaan infrastruktur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat cocok karena memang ketika kita membutuhkan software yang mana ringan untuk membuka file-file besar, ZWCAT menjadi salah satu alternatif yang teman-teman patut untuk minimal untuk coba seperti itu. Nah, jadi dari sistem requirement-nya yang ringan, si PC atau komputer teman-teman bisa lebih lebih maksimal dalam operation, dalam pengerjaan dalam membuka file-file besar berformat DWG seperti itu. Nah, ini coba saya close. Sekarang kita kenalan dengan si user interface-nya atau tampilan awal dari si ZWCAT itu sendiri. Nah, ini saya coba taruh sini aja ya. Nah, layar yang tampil di layar teman-teman ini adalah user interface ZWCAT 2023. Nah, ya saya paham banget CAD itu memang identik dengan AutoCAD. Jadi mungkin saya sendiri waktu studi, waktu kerja dan lain sebagainya memang mengenal CAD dengan AutoCAD seperti itu. Nah, justru itu si ZWCAD sebagai alternatif software CAD ini dari mulai tampilannya dan juga workflow, komen dan lain sebagainya ini benar-benar memanjakan user CAD seperti itu. Jadi teman-teman yang biasa menggunakan AutoCAD bisa dengan cepat untuk beralih menggunakan ZWCAD karena memang dari segi tampilannya sendiri pun ini benar-benar mirip ya kalau kita bisa bilang, kalau kita bisa bandingkan 11-12 seperti itu. Nah, ini tampilan ribbon seperti ini di ZWCAD. Nah, atau kalau teman-teman ada yang biasa menggunakan tampilan klasik gitu ya 2010, 2007 itu juga bisa teman-teman ubah menjadi tampilan klasik di ZWCAD 2023 ini. Gimana cara ngubahnya? Cara ngubahnya itu sama persis seperti ketika kita mengubah tampilan ribbon ke klasik di AutoCAD. Kita tinggal arahkan kursor kita ini ke pojok kanan bawah seperti ini, berbentuk gear ya. Kalau kita klik di sini, dia nanti ada pilihan ZWCAD klasik. Nah, ketika kita klik, dia nanti akan otomatis berubah menjadi tampilan klasik. Nah, jadi ada tampilan klasik, ada juga tampilan ribbon. Ini tergantung selera dari teman-teman seperti itu. Mungkin ada yang terbiasa menggunakan tampilan klasik karena tidak banyak icon-icon di layarnya, atau mungkin banyak teman-teman yang senangnya itu menggunakan tampilan ribbon. Itu bisa teman-teman sesuaikan di dalam menu set workspace seperti ini. Atau mungkin ada teman-teman yang pengen menggabungkan dua user interface secara bersamaan. Misalkan dalam waktu yang bersamaan teman-teman pengen ada tampilan klasik dan juga ada tampilan ribbon-nya. Nah, ini teman-teman tinggal klik ini dan rubah jadi ribbon. Nah, dia nanti akan muncul dua tampilan, yaitu tampilan ribbon dan tampilan klasik secara bersamaan seperti itu ya. Jadi memudahkan teman-teman ketika pengen, satu sisi pengen tampilan klasik, tapi satu sisi pengen tampilan ribbon. Tapi memang kalau dua merge ya, dua tampilan dijadikan satu, ini yang pastinya layar gambar kerjanya ini agak lebih, space-nya agak lebih kecil karena kan dia ada dua tampilan yang digabungkan seperti itu. Ya, tapi overall ini adalah user interface yang ada di ZWCAT 2023 untuk tampilannya sendiri tergantung selera dari teman-teman seperti itu. Oke, itu tadi dari segi user interface.
Nah, biasanya teman-teman yang belum pernah kenal si ZWCAT ini mungkin muncul pertanyaan nih. Oke, dari sisi tampilan memang sama. Gimana kalau dari segi workflow atau mungkin dari segi file? Kalau kita pakai ZWCAT, bisa nggak filenya itu dibuka di teman kita yang nggak pakai ZWCAT, misalnya pakai AutoCAD. Nah, ini kita bisa cek sama-sama di sini. Di menu option, jadi default file format yang ada di ZWCAT itu sendiri adalah DWG, benar-benar native DWG. Jadi DWG, DXF atau juga DWT itu yang dihasilkan oleh software ZWCAT benar-benar native. Artinya adalah ketika dibuka di software CAD non ZWCAT atau tuh AutoCAD mungkin dibuka di SketchUp dan lain sebagainya atau sebaliknya seperti itu sama-sama bisa saling terkoneksi satu sama lain seperti itu. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir karena memang dari segi filenya itu benar-benar native dan di ZWCAT 2023 ini kita sudah support format file DWG 2018 yaitu 2018 adalah format file DWG yang paling terbaru, latest version. Jadi kadang ada yang miss juga nih teman-teman nih. Ini sekedar informasi aja. Kadang ada teman-teman yang mungkin dapat file, dapat gambar dari rekannya yang menggunakan AutoCAD 2022, tapi kita sendiri masih pakai yang ZWCAT 2019. Nah, itu file yang dihasilkan antara 2022 dan 2019 itu sama-sama formatnya adalah yang paling tinggi DWG 2018. Jadi tiap tahun memang versi software bertambah berubah, tapi nggak setiap tahun versi file itu berubah juga. Jadi memang di CAD ini khususnya versi DWG yang paling latest adalah versi DWG DXF 2018 seperti ini. Dan di ZWCAT 2023 kita sudah support untuk format paling baru seperti itu. Nah, ini tampilan optionnya sekilas kita sekalian lihat. Nah, di sini pasti teman-teman sudah sangat-sangat familiar nih dengan tampilan seperti ini. Nah, misalkan teman-teman mau mengubah warna tema yang sukanya gelap atau juga mungkin sukanya terang, ini bisa dirubah di sini. Atau mau merubah atau men-setting dan lain sebagainya, kita tinggal klik ini. Nah, ini kita bisa rubah 2D model space-nya ini mau kita ubah dengan warna apa misalkan. Untuk warnanya misalkan warna hitam atau crosshair-nya kita mau warna merah biar lebih mencolok seperti itu. Nah, ini pastinya teman-teman yang biasa melakukan pengaturan-pengaturan ini di AutoCAD tidak asing ya dengan tampilan seperti ini. Misalkan merubah besaran crosshair, ya ini bisa teman-teman ubah di menu display. Nah, ini bisa juga ada menu drafting, menu selection, menu user preference, profile, plot, dan lain sebagainya yang saya rasa sih nggak perlu jelasin satu-satu karena memang ini benar-benar mirip dengan menu option yang ada di AutoCAD seperti itu. Nah, ini udah berubah. Jadi tampilan hitam dan crosshair-nya berubah menjadi tampilan warna merah seperti itu ya. Nah, gimana dengan komen Mas? Kalau di AutoCAD kan misalnya kita mau komen-komen yang sederhana yang biasa kita gunakan kan itu udah biasa ya. Gimana kalau di ZWCAD? Nah, teman-teman nggak usah khawatir terkait komen. Nah, saya tahu persis karena memang user dulunya user CAD gitu ya. Salah satu faktor yang kadang si user itu agak males atau cenderung agak males untuk mencoba software baru adalah salah satunya tadi ya user interface-nya gimana kalau berbeda secara keseluruhan kan itu agak lebih repot ya. Terus filenya gimana? Nah, salah satunya yaitu komennya. Nah, ini komen yang ada di ZWCAT, Pak. Teman-teman bisa lihat komen-komen atau perintah-perintah atau mungkin shortcut yang ada di AutoCAD. Nah, itu sama juga ada di ZWCAT, apalagi untuk komen-komen atau shortcut yang
istilahnya commons ya, sering kita jumpai atau sering kita gunakan seperti itu. Misalkan kita bisa lihat sendiri nih, untuk komen-komen dan shortcut-shortcut seperti array, terus juga mungkin attribute definition, block, bh, boundary, change group, hedge, insert, dan lain sebagainya. Apalagi ya, line, trim, rectangle, arch, dan lain sebagainya. Pastinya teman-teman sudah lebih paham dari saya. Itu bisa juga teman-teman aplikasikan di ZWCAT. Jadi benar-benar zero relearning cost lah bahasanya. Jadi bisa langsung pakai. Paling yang beda cuman di pojok kiri atas di logonya. Seperti itu. Jadi overall dari user interface, terus juga dari file-filenya, dari komen-komennya yang pasti itu benar-benar sama persis. Jadi kita bisa langsung aplikasikan ke gambar kita menggunakan software si ZWCAT ini. Nah, sebagai contoh ya misalkan comment line, comment trim, terus juga comment rectangle, comment arch, comment apa lagi ya tadi ya, comment plot, control play, dan lain sebagainya, ini semua sama persis. Atau shortcut yang jarang digunain, misalkan properties itu selain prop itu kontrol 1 ya kalau nggak salah, kontrol 1. Atau teman-teman yang biasa pakai design center untuk nge-copy layout atau blok atau pengaturan-pengaturan yang teman-teman udah punya di file master misalkan, itu di AutoCAD biasanya kontrol 2. Nah, ini sama juga di si ZWCAT kita kontrol 2. Nah, ini coba sebentar. Oke. Design center. Sorry tadi agak pencet. Nah, pengaturan-pengaturan umum yang common seperti ini yang biasa kita jumpai ini sama persis seperti ketika kita menggunakan software CAD pada umumnya seperti itu. Ya, kita mau buka atau copy ini misalkan copy apa? Copy pengaturan yang ada di master. Ini kita tinggal ini aja. File smartpot misalkan di sini saya udah ada layoutnya. Kita tinggal copy aja ke sini. Kan sama persis perintahnya seperti yang ada di AutoCAD gitu. Mau layout, mau layer, mau dimension style, mau block dan lain sebagainya. Ini kita bisa copy. Kita bisa copy semua. Nah, jadi secara penggunaan itu benar-benar mirip. Jadi teman-teman nggak perlu belajar lagi. Nah, saya recap ya di awal kenapa kita harus menggunakan ZWCAT. Yang pertama lebih lisensinya permanen, kedua lebih ringan, ketiga ketika membuka file-file besar itu jauh lebih cepat. Yang keempat teman-teman nggak perlu belajar lagi karena memang dari segi tampilan, dari segi filenya, dari segi komennya semua sama. Nah, yang terakhir kita punya selain tadi nih fitur yang udah kita saksikan sama-sama melalui video, kita punya beberapa tools atau smart fitur ya kalau di ZWCAT nyebutnya, yang mana dapat membantu teman-teman dalam kinerja teman-teman. Tapi sebelum saya lanjut ke situ, saya izin mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, monggo silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, boleh teman-teman tanyakan atau mungkin sharing nih Pak Rizky dari teman-teman yang misalkan biasanya teman-teman di Neosia ini biasanya menggunakan CAD ini untuk kebutuhan gambar apa sih? Karena kan kalau kita ngomongin software CAD ini kan general ya Pak ya, bisa digunakan di segala bidang gitu ya. Kalau saya basic saya sipil misalkan ngerjain gambar-gambar sipil, teman-teman mungkin mekanikal, gambar mekanikal, elektrikal, terus juga apalagi ya semua bisa. Nah, mungkin teman-teman ada suatu kendala atau kesulitan ketika menggunakan CAD gitu ya. Itu bisa juga kita sharing. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi smart fitur yang ada di ZWCAD. Monggo silakan, Pak.
Rasanya kalau di sini Bertanya. 50-50 ya. Ada yang dari bidang arsitektur konstruksi, tapi ada juga yang dari mekanikal. Oh, mantap, Pak. Dari segala bidang ya. Masih tetap Iya, memang penggunaan CAD. piping. Iya. Mungkin mau ditanyakan, monggo, silakan. Di sini ada yang sudah coba install dan mau kasih pendapat mungkin. Iya, mungkin ada kesulitan saat instalasi. Pak, cara instalasinya gimana ya, Pak? Apakah Bapak ada udah download? belum, Pak? Downloadnya di mana ya, Pak? Itu di link Ah, di chat ada tuh linknya, Pak. Boleh dikirim ulang nggak ya, Pak? Oke, oke, ya. Waktu Oke. mendaftar juga sebetulnya di email itu ada linknya. Oke, sebentar. Karena baru Sambil datang ya, jadi chatnya bertanya, nggak. Pak. Oh iya, Pak. Oke, siap. Gimana? ZWCAD ini untuk eh, hasil, kalau yang di AutoCAD sama Solid kan bisa hasilnya bisa step ya, Pak. STEP itu bisa dibuka di Autodesk Inventor ya, sama AutoCAD dan lain-lain. Nanti yang ZWCAD ini juga bisa atau gimana, Pak? Saya kurang paham. STEP apa ya? Iya, File dari Inventor atau SolidWorks dari seperti itu ya. Di ZWCAD 2023 kita coba cek ya. Importnya itu baru SAT, DGN, PDF. Nah, mungkin kalau file berformat STP memang belum ada ya Pak di ZWCAD 2023. Cuman mungkin ini juga jadi salah satu masukan nih Pak nih. Kadang juga teman-teman dari khususnya dari mekanikal ya yang menggunakan software-software tersebut banyak juga yang menanyakan kepada kita apakah ZWCAD support SCP. Memang saat ini di versi 2023 ZWCAD belum support untuk file tersebut. Cuman kita selaku ZWCAD Indonesia akan terus coba kasih informasi atau feedback ke R&D di ZWSoft seperti itu. Mungkin kita juga doakan sama-sama untuk versi selanjutnya di dalam ZWCAD udah support file STP. Cuma memang untuk ZWCAD 2023 belum ada file atau format untuk membuka file STP seperti itu, Pak. Iya, mungkin sedikit menambahkan dari Mas Adam ya, Iya. pertanyaan yang mengenai STP atau step. STP atau IGS itu kan dia sebenarnya file native gitu untuk di manufacturing. Biasa sih lebih banyak dipakai di software 3D yang digital prototyping, Mas Adam. Nah, Oh, oke. biasanya di software digital prototyping itu nanti mereka juga bisa ekspor ke format ASCII atau .sat kayak gitu. Jadi .sat itu bisa dibilang adalah satu alternatif kalau misalnya kita ingin import atau ekspor dia ke dalam ZWCAD seperti itu, Mas Adam. Oke, terima kasih tambahannya dari Mas Bayu. Karena memang saya sendiri background-nya sipil ya Pak, jadi mungkin tadi Mas Bayu lebih expert di mekanikal. Ya, seperti itu kira-kira untuk file yang disupport oleh ZWCAD. SAT ini udah support ya, Iya, betul. ZWCAD. .sat atau biasanya nyebutnya file ASCII. File ASCII ini ya. Iya. Oke, I see. Oke, mungkin yang lain ada pertanyaan Pak? Sebelum kita lanjut ke sesi smart feature atau mungkin kita coba bahas smart feature dulu. Terus nanti kalau Bapak ada pertanyaan, teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat atau bisa Oke, langsung lanjut dulu aja. iya. Oke, siap. Oke, siap Pak Rizky dan teman-teman, saya lanjut untuk demokan smart feature yang ada di ZWCAD ya Pak. Oke, ini nge-hide-nya gimana ya? Ini biarin deh. Saya coba buka salah satu file.
yang udah saya siapkan kebetulan ya. Nah, oke. Oke, saya lanjut ke sesi smart fitur yang pertama yang ada di ZVCAT 2023 tentunya. Eh, kita punya fitur unik yang hanya ada di ZVCAT. Ini adalah fitur Smart Plot. Mungkin teman-teman pernah dengar belum ya? Nah, ZVCAT mempunyai fitur unik bernama Smart Plot ini. Itu kegunaannya adalah kita bisa dengan sekaligus memprint atau memplotting ke seluruh gambar baik yang ada di model ataupun yang ada di layout seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman sendiri ini biasa menggunakan plotting ini untuk metode apa nih? Karena kan ada yang sukanya pakai metode model seperti ini, ada juga mungkin pakai layout biar lebih skalatis, biar lebih rapi. Nah, kalau teman-teman biasanya pakai metode apa nih? Model kah atau layout? Atau mungkin keduanya? Tergantung gambar awalnya itu dapatnya dari mana. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman biasa atau familiar dengan metode plotting model seperti ini, di model kan itu kalau kita ingin ngeplot atau ngeprint gambar, kita harus satu-satu ya menseleknya seperti itu. Misalkan saya contohkan kayak plotting, terus kita harus pilih Windows, terus kita pilih area yang mau kita print, seperti ini ya Pak. Nah ini kan perlu memakan waktu ya. Ini kita harus satu persatu. Sedangkan kalau kita punya banyak gambar yang mau kita plot, itu rasanya kurang efektif ketika kita ngeplot satu persatu. Nah di ZWCAT itu ada solusinya Pak. Solusinya menggunakan perintah smart plot. Nanti gambar yang mau Bapak plotting atau print, Bapak tinggal select aja nih. Bapak atau ibu ya, takutnya nanti ada di sini perempuan, saya manggilnya Bapak doang. Jadi tinggal select aja. Nah, biar lebih jelas, saya coba demokan perintah smart plot ini. Komennya smart plot, dia nanti akan muncul dua dialog box seperti ini. Di sisi kiri dan di sisi sebelah kanan seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas ya, ini di sisi sebelah kanan ini adalah pengaturan-pengaturan yang biasa kita temukan ketika kita ingin ngeplotting gitu, ngeprint seperti itu. Kita disuruh untuk memilih device name, kita mau diarahkan hasilnya ke PDF kah atau mau langsung ke printer atau ke plotter, kita bisa lihat atau kita bisa setting di sini. Kita bisa pilih di sini, terus ukuran kertasnya juga bisa kita setting di sini, kita pilih, atau mungkin teman-teman dari manufaktur, dari ASC punya settingan CTB sendiri. Nah, di sini teman-teman nanti bisa tambahkan pengaturan CTB yang teman-teman miliki. Nah, cara menambahkannya pun sama persis. Kita tinggal ketik comment style manager, copy filenya, nanti paste di situ, dia nanti akan otomatis muncul di plot style name seperti ini. Nah, tapi memang yang default bawaan dari si ZWCAT adalah monochrome dan ZWCAT color seperti itu. Kita bebas untuk pilih ya. Misal kita pilih yang monochrome, terus monochrome, terus drawing orientation kita pilih auto rotate. Dan file hasil PDF-nya bisa kita rename seperti itu. Misalkan saya mau kasih nama Neosia Training Center. Seperti itu. Nah, kita bisa pilih juga nih filenya mau kita taruh di mana gitu. Ini bebas. Dan kita tinggal select copy-nya, kita tinggal pilih
gambar yang mau kita print. Misalkan satu gambar ini kah? Atau 2 gambar ini, 3 gambar, atau mungkin mau semuanya gitu ya, karena kelamaan kalau satu-satu. Kita tinggal select aja, kita enter. Nanti di sini ada selected drawing atau jumlah gambar, jumlah copy yang siap untuk kita plotting gitu. Kita bisa highlight terlebih dahulu. Di sini ada urutan gambarnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 19. Artinya adalah gambar-gambar yang terchecklist seperti ini adalah gambar yang siap untuk kita plotting seperti itu. Siap untuk kita print secara sekaligus tanpa harus satu persatu gitu. Nah, kalau sudah kita back aja. Ini pengaturan selection order semua udah. Oh iya, kita preview terlebih dahulu mungkin untuk lihat hasilnya. Sorry. Tuh, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasil yang untuk potret ya. Nah, coba kita lihat satu lagi. Preview the next one, kita pilih yes. Ini yang landscape. Nah, ini udah oke, saya rasa. Saya nggak perlu review satu-satu karena 19 gambar lumayan ya Pak. Jadi kita bisa langsung plotting aja, ketik plot, dia nanti akan ngeplotting ke 19 gambar yang sedang yang ingin kita plotting ya. Ini lagi jalan ya, teman-teman lihat sendiri di sini PDF-nya, di sini JTWK. Jadi dia ngeprint sendiri gitu. Nggak perlu satu-satu, dia nanti akan otomatis sesuai dengan jumlah yang udah kita select. Ya. Itu. Jadi tadi kita select 19 gambar. Nah, ini dia nanti akan terus ngeplot sampai 19 gambar. Mungkin teman-teman ada yang punya kesulitan terkait metode plotting kah? Nah, ini bisa jadi salah satu solusinya seperti itu. Oh, udah ya? 19. Nah, ini kan lumayan cepet nih. Sorry, ini gimana? Kalau kita geser ini. Nah, ini ada 19 gambar ya. Nah, filenya Neosia 1 sampai Neosia 19 tergantung dengan yang tadi kita input. Nah, kita bisa cek, jadi dia akan otomatis ngeplotting secara otomatis gitu. Bayangin kalau kita punya gambar banyak seperti ini, kita harus ngeplotting satu-satu, pastinya akan sangat memakan waktu dan tidak efektif. Nah, salah satu kelebihan ZWCAT selain kompatibilitas dan ringan itu smart fitur ini. Jadi smart fitur itu ada banyak, ada beberapa fitur unggulan yang hanya ada di ZWCAT. Nah, salah satunya adalah smart plot ini yang membantu teman-teman untuk ngeplotting, ngeprint lebih cepat dengan satu kali perintah. Oke, kira-kira seperti itu Pak, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait smart fitur smart plot. Monggo ditanyakan terlebih dahulu Pak. Nah, mungkin ada yang punya kendala sama nih, males untuk ngeprint satu-satu. Nah, ini bisa jadi solusinya. Monggo Pak kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh open mic kalau misalnya nggak lewat chat bisa open mic aja Pak. Iya. Boleh Pak, mungkin Pak Rizky sendiri punya ini nih Pak, punya pengalaman gitu dari teman-teman yang biasa ngeprint satu-satu. Kalau saya waktu itu pernah dapat pengalaman juga, cerita dan sharing dari teman-teman drafter ya, teman-teman drafter proyek seperti itu. Mereka kalau mau ngeplot satu-satu itu pasti harus punya kopi sama rokok dulu Pak. Harus nungguin dia satu-satu. Nah, ketika pakai smart plot ya dia langsung select semua sambil tunggu, sambil kita rapi-rapi, jadi bisa langsung otomatis gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya terkait fitur smart plot ini, boleh ditanyakan. Kayaknya nggak ada. Cukup jelas. Ada ya Pak? Memang harus coba Teman-teman yang sendiri lain? sih baru kelihatan ininya.
Harus dihadapin Iya sama betul, Pak. biasanya harus dihadapin sama deadline dulu baru baru kerasa. Kalau belum deadline belum gitu. Siap siap Kita lanjut aja siap. dulu, Pak. Jadi Siap kita siap, sampai oke. setengah 5. Oke, jadi teman-teman bisa langsung coba sendiri nanti salah satu smart fitur yang ada di JetWacket, komennya yaitu smart plot tadi ya. Nah, nanti kalau teman-teman udah coba, ada kesulitan, bisa kontak kita, bisa lewat Pak Rizky, bisa langsung lewat kita. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke smart fitur yang kedua. Nah, smart fitur yang kedua ini cukup unik Pak Rizky dan teman-teman. Jadi smart fitur yang kedua ini kita ada namanya Smart Voice. Nah, jadi Smart Voice itu adalah fitur yang apa ya, dapat kita dapat mengisi objek berupa suara ke dalam gambar kita gitu. Gambar DWG nanti kalau kita buka DWG-nya ada suaranya gitu, Pak. Nah, teman-teman. Nah, jadi ini salah satu fitur yang unik juga menurut saya. Jadi kalau kita mungkin bisa kita analogikan sebagai voice note mungkin di dalam WhatsApp ya seperti itu. Jadi ketika kita berkoordinasi dalam antar user seperti itu gitu, atau mungkin nanti teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu punya suatu kebutuhan untuk onsite ke lapangan gitu ya. Nah itu ketika buka smart fitur, buka file DWG dengan menggunakan JetWacket Mobile, itu teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa langsung klik icon suaranya dan DWG-nya itu nanti akan menghasilkan suara seperti yang ada di video di awal tadi seperti itu. Jadi buat teman-teman juga bisa download ya, namanya JetWacket Mobile. Teman-teman bisa download secara free di iOS dan juga di Play Store untuk yang Android seperti itu. Jadi kayak sebagai DWG viewer, tapi ada sedikit simple editing tools seperti annotation, dimension dan lain sebagainya. Dan yang pasti icon smart voice-nya itu nanti akan muncul ketika filenya itu dibuka di JetWacket Mobile. Nah, gimana cara menggunakan suaranya? Nah, ini kita bisa langsung coba aja demoin ya. Oke, komennya itu smart voice. Dia nanti kita klik aja. Nah, kita tinggal lihat di command line, kita disuruh untuk masukin first corner point or setting gitu ya. Misal kita pilih S untuk setting, dia nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, maksudnya adalah suaranya ini mau kita masukkan ke apa? Ke objek point, ke objek region, atau ke objek, atau ke spokesman, dan lain sebagainya. Ini bisa kita pilih. Misal saya pilih yang region. Jadi region ini misalnya mau saya beri nama kayak gini. Misalkan apa ya? Ini gambar potongan misalkan yang mau saya beri nama ini nih. Ya Bordes misalkan, area Bordes ini, region Bordes ini, saya mau kasih input suara gitu biar kadang kan teman-teman menggunakan aplikasi CAT ini nggak semua orang itu in charge di CAT. Ada juga yang mungkin kebutuhannya untuk nge-review aja, nanti dilempar lagi ke rekannya yang memang in charge di CAT. Nah ini fitur ini saya rasa sedikit membantu untuk koordinasi karena kalau biasanya buat notes gitu ya di CAT kan kita pakai Revcloud gitu ya, jadi bentuk awan untuk notasi-notasi dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa langsung masukin aja suaranya. Kita tinggal perlu menekan sambil kita tahan dan kita masukkan suara kita ini bisa melalui headset atau melalui mikrofon bawaan yang ada di PC teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung masukin aja informasi suara yang mau kita input gitu. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa rilis aja atau lepas. Nah, ikonnya otomatis berubah menjadi icon mikrofon ya. Speaker seperti itu. Nah, kalau berubah menjadi icon speaker seperti ini, tandanya objek yang ada di dalam border ini, teman-teman bisa lihat ya bordernya. Sebentar saya zoom. Sorry.
Nah, ini di dalam border ini itu berarti mengindikasikan bahwa suara ini adalah dimaksudkan untuk objek yang ada di dalam border tersebut. Nah, ini kita bisa play, teman-teman. Kalau kita play nanti ada suaranya. Kan sambil kita tahan dan kita masukkan suara kita ini bisa melalui headset atau melalui mikrofon bawaan yang ada di PC teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung masukin aja informasi suara yang mau kita input gitu. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa rilis aja atau lepas. Nah, terdengar ya tadi input suara yang tadi kita udah rekam. Nah, ini kalau kita play, dia nanti akan muncul suaranya seperti tadi. Jadi fitur ini ngebantu banget buat kita saling berkoordinasi antar user seperti itu. Jadi bisa dengan cepat gitu ya untuk mengetahui persoalan yang terjadi seperti itu. Karena kan lebih mudah mengetahui informasi itu dengan output suara ya teman-teman daripada outputnya itu berupa tulisan, bisa misunderstanding, bisa dan lain sebagainya. Ketika kita ada revisi dan lain sebagainya kan lebih mudah ketika kita menginformasikannya berupa suara seperti ini. Nah, ikonnya ini dia akan tetap terus menempel di dalam filenya. Misalkan kalau saya save, saya coba close, saya buka lagi, dia akan tetap menempel seperti itu, menempel ke dalam file si DWG ini. Nah, jadi dia bisa dibuka juga di dalam aplikasi si ZWCat. Nah, ini juga untuk ikonnya mungkin nanti karena memang hanya sebatas koordinasi informasi, misalkan dirasa mengganggu untuk penggambaran, teman-teman bisa di hide aja gitu, atau di show aja gitu. Nah, di sini ada tools-tools dari Smart Voice. Ada juga Voice Manager. Jadi Voice Manager ini kayak semacam apa ya? Kayak backup laporan dari semua Smart Voice yang ada di dalam file ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 ya. Kalau kita klik dia nanti akan otomatis ke Smart Voice yang kita tuju. Di sini ada keterangan siapa yang memasukkan seperti itu, terus juga durasinya, terus mungkin tipenya apa dan tanggalnya berapa. Jadi kita bisa tahu gitu karena kalau kita lihat sekilas dari ikonnya aja ini nggak ada tulisan apa-apa. Ya, tapi kalau kita lihat di Smart Voice Manager ini kita bisa lebih tahu lebih detail gitu. Jadi bisa kita hapus juga mungkin kalau misalnya udah nggak perlu. Gitu. Jadi benar-benar bisa lebih maksimal dengan penggunaan Smart Voice yang ada di ZWCat ini. Nah, itu tadi 2 dari sekian banyak smart fitur yang ada di ZWCat, Pak Rizky dan teman-teman khususnya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin kita mau lanjut ke mechanical atau mungkin mau didemoin satu smart fitur lagi. Monggo silakan Pak ditanyakan terlebih dahulu. Oke, Mas Adam. Jadi di ZWCat ini kita bisa membuka file yang sama dengan AutoCAD ya, Mas Adam ya? Iya Mas Bayu, karena memang filenya itu native, filenya DWG gitu. Oke, karena Defaultnya memang DWG. betul, karena kan biasanya masih banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang biasa menggunakan AutoCAD, filenya itu DWG. Kadang tuh masih ada yang bertanya apakah filenya sama atau enggak seperti itu. Iya, jadi perihal pertanyaan membuka file, save file dan lain sebagainya, memang default file yang digunakan di ZWCat ini benar-benar sama seperti di AutoCAD gitu Mas Bayu. Nah, ini juga buat informasi buat teman-teman yang lain. Jadi ketika kita mau nge-save file kita bisa pilih downgrade sama halnya seperti yang ada di AutoCAD. Jadi workflow-nya ini benar-benar
mirip lah Mas Bayu. Palingan yang beda itu cuman di logonya aja Mas, gitu. Oke, jadi untuk plot dan sebagainya itu sama ya Mas Adam ya. Bahkan Sama persis. untuk 3D itu juga sama ya untuk workflow-nya kayak kita bisa extrude, Iya ini revolve dan lain-lain. Oke. ya. Jadi Oke, nah di ZWCAT Mechanical itu juga sama Mas Adam. Formatnya juga sama-sama .dwg. Jadi oke. file yang kita buat di ZWCAT biasa gitu ya, Mhm. sama di AutoCAD itu nanti juga bisa dibuka di ZWCAT Mechanical. Dan di ZWCAT Mechanical itu juga ada beberapa fitur yang ini sangat membantu gitu ya user-user yang memang bekerja di mechanical design seperti Oke, itu. jadi memang, ZWCAT, mechanical itu versi lebih advance-nya untuk bidang teman-teman yang bidang mechanical gitu ya, Mas Bayu ya? Yes, seperti itu. Oke, I see. Mungkin Mas Bayu mau coba untuk sharing sedikit terkait ZWCAT mechanical? Oke, Monggo, boleh Mas. Mas Adam. Oke, Oke, mungkin saya izin untuk sharing share ya. screen Mas Adam. Oke, saya stop sharing, nanti Oke, teman-teman yang saya mau share ditanyakan screen. bisa lewat kolom chat ya. Nanti kita bantu untuk, Oke, sekarang sudah terlihat ya Mas Adam ya untuk share screen dari saya. oke, ini ZWCAT mechanical ya, Mas Bayu ya? Yes, betul. Jadi ini Oke. tampilan si ZWCAT Mechanical ini sama seperti ZWCAT standar atau profesional, tapi yang membedakan di ZWCAT Mechanical ini adalah kita memiliki fitur yang khusus untuk mechanical ya, terutama mechanical annotation ya. Terus juga kita punya ada yang namanya library. Nah, ini dia, ada part library. Di sini kita sudah disediakan cukup banyak library dari berbagai standar di dunia, mungkin seperti ISO, JIS, DIN, dan GB seperti itu. Oke, nah mungkin saya akan bahas sedikit ya, contohnya mungkin di sini ya, kalau tadi di ZWCAT yang biasa ya, ZWCAT standar atau profesional, filenya kan dia .dwg. Nah, di sini saya coba open. Nah, sebentar, ini filenya yang bisa dibuka, ini adalah yang bisa disupport oleh ZWCAT Mechanical ini sama, DWG, DXF, DWT, mungkin terutama rekan-rekan dari mechanical atau dari manufacturing yang biasanya menggunakan DXF untuk pekerjaan nesting. Nah, di ZWCAT dan ZWCAT Mechanical ini kita juga support gitu, jadi lebih cepat gitu karena formatnya sama .dxf seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu tadi masalah pembacaan filenya. Jadi filenya sama-sama DWG, jadi kita bisa saling tektokan atau saling looping gitu ya, bekerja sama dengan software yang lainnya. Karena DWG itu sebenarnya nggak hanya milik AutoCAD aja. Mungkin tadi ada rekan yang sempat nyebut Inventor. Nah, Inventor kan dia juga bisa ngasilin format DWG ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya mungkin salah satu yang sangat ngebantu, untuk teman-teman di mechanical design ya, terutama dari sisi annotation, mungkin kalau di standar atau di profesional, untuk pembuatan toleran seperti ini mungkin, akan sedikit lama gitu ya. Nah, kalau di ZWCAT Mechanical, jika kita ingin menambahkan tolerance ya, atau plus minusnya yang, di annotation ini, kita tinggal double klik aja nih Mas Adam. Nah, kita tinggal double klik, di sini kita tinggal masukkan aja number-nya. Nah, ini sama lah seperti mungkin kalau teman-teman ada yang sudah terbiasa menggunakan Inventor ya, biasanya kan untuk dimension-nya kita tinggal masukkan aja dan otomatis nanti dia langsung jadi seperti ini. Nah, ini adalah satu ya untuk annotation. Sebenarnya annotation yang lain juga sangat-sangat banyak penggunaannya. Nah, mungkin contoh yang lainnya lagi adalah untuk pembuatan detailing seperti ini. Nah, mungkin kalau kita pembuatan di ZWCAT standar atau profesional, mungkin kita harus melakukannya dengan kita skala perbesar, terus nanti kita buat entity-nya ya, entity luar ini, terus nanti kita trim.
Nah, kalau di sini di JWCAT Mechanical ini enggak. Kita langsung aja menggunakan di Mechanical Annotation ada yang namanya Detail View. Nah, ini ada yang namanya Detail View. Ini kita bisa langsung pilih nih. Contohnya kita ingin buat detailing ya di sini di bagian bolt connection-nya kita tinggal pilih aja. Nah, ini kita tinggal pilih lalu kita buat skalanya kita perbesar berapa? Mungkin saya perbesar menjadi 2:1. Terus tipe nama view-nya mungkin saya buat detail A gitu ya. Nah, ini detail A. Nah, detail A ini saya buat, oke. Nah, kita nanti langsung aja placement di bagian yang mana nih? Ini saya taruh di sini. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Dia nanti otomatis langsung ada tulisannya, detail A, lalu skala diperbesarnya berapa, itu semua akan terhubung. Jadi, kalau suatu saat kita ingin merubah posisi ya, merubah posisi detail, contohnya yang ini ingin saya pindah gitu ke bagian yang bolt connection yang di bagian nut-nya. Nah, ini saya pindah ke bawah. Sebenarnya di sini nggak ikut berubah. Nah, di sini nggak akan ikut otomatis berubah, tapi kita cukup double klik aja di sini, terus kita oke. Nah, positioning-nya nanti dia juga akan ikut berubah juga, akan mengikuti yang ada di sini, seperti itu. Nah, itu adalah untuk detail. Detail ini mungkin sangat-sangat digunakan oleh orang-orang yang biasanya bekerja di sisi mechanical design atau di manufacturing, seperti itu. Oke. Nah, lanjut, di sini kita juga punya ada yang namanya part library ya. Nah, di sini part library saya coba open. Nah, di sini cukup banyak library-library yang sudah disediakan. Nah, di sini contohnya mungkin dari sisi bolt lah. Nah, di bolt kita punya standar DIN, GB, dan ISO. Nah, di sini kita bisa buat ya, contohnya saya ingin masukkan tipe yang ISO sekian-sekian, ukurannya mungkin ukuran M8, terus kita tinggal ekspor aja. Oh, sorry, jangan diekspor dulu, saya jelaskan. Di bagian kanan ini ada beberapa pilihan. Apakah kita ingin tampilannya main view atau yang left view? Contohnya saya ingin tampilan yang main view dengan atau tanpa si dimension ya. Tanpa dimension saya ekspor. Nah, kita di sini nanti bisa kita masukkan. Nah, sini. Jadi kita nanti nggak perlu buat satu persatu, kita masukkan si library-nya, tapi kita sudah sediakan. Pun nanti kalau seandainya terjadi modifikasi atau perubahan, ini kita tinggal double klik aja. Nah, kita tinggal double klik, kita ingin ubah mungkin jadi ukuran yang M8, tapi length-nya itu yang lebih panjang. Ini saya buat yang bawah, kita tinggal ekspor ulang aja. Nah, dia otomatis nanti data si komponen ini dia nanti akan ikut berubah seperti itu. Nah, karena kita tadi menggunakan si library, maka library atau gambar tersebut dia sudah ada metadatanya atau biasanya digunakan oleh teman-teman yang biasanya menggunakan bill of material ya untuk manajemen data. Di sini kita bisa pakai mechanical annotation. Di sini ada namanya balloon. Nah, ini ada balloon, kita tinggal pilih aja. Nah, ini untuk si template atau jenis bentuk balloonnya. Kita tinggal oke dan kita taruh di bagian sini ya. Saya taruh contohnya di sini. Nah, di sini nanti dia akan otomatis muncul beberapa pilihan. Nah, ada beberapa pilihan yang datanya tersebut sudah dimasukkan ke dalam library. Ini kita oke. Nah, jadi nanti kita bisa lihat nih boom data yang kita miliki. Nah, boom datanya ini. Nah, ini nomor 5 part name-nya hex flank bolt. Ini kalau misal mau dirubah juga bisa. Ini saya mungkin ubah jadi bolt. Sorry, ini saya perbesar. Nah, seperti ini nanti kita bisa import atau generate atau update si BOM list-nya seperti itu. Nah, oke, ini saya coba ulang. Di sini saya generate BOM list. Nah, oke, seperti itu. Nah, jadi untuk di mechanical mungkin itu yang sangat menambah apa ya feature gitu yang nggak ada di
standar atau profesional. Tapi ada satu lagi sini yang paling penting, yaitu di ZWCAT Mechanical ya kita punya ada namanya border setup. Nah, border setup ini kita bisa membuat template si border dan juga title block ya. Ini mirip seperti kalau kita kerja di Inventor atau di SolidWorks ya. Jadi sini kita bisa masukkan contohnya ISO. Di sini saya buat tipenya si title blocknya. Di sini saya oke, masukkan. Nah, ini saya buat. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, jadi nanti data si ini ya, si title blocknya ini nanti kita tinggal double klik aja. Ini yang kebetulan ini custom. Nah, di sini nanti kita bisa masukkan ada yang nama, terus juga kita punya date ya. Date ini tanggalnya ini bisa kita masukkan, dia udah langsung otomatis dia berupa tanggal. Nah, ini contohnya 08. Ini saya bisa kita kasih nama, contohnya by Fauzi Adam ya, Fauzi Adam, saya perbesar semua, Fauzi Adam. Ini saya oke. Nah, dia nanti akan otomatis bertambah di sini. Kalau terlihat ya, di sini ada tanggal dan juga ada approve by siapa, di sini sudah ada. Jadi kurang lebih seperti itu untuk si ZWCAT Mechanical untuk perbedaan dengan si ZWCAT yang standar atau yang profesional. Seperti itu, Mas Adam. Kira-kira untuk perbedaan si mechanical dan ZWCAT yang standar dan juga profesional. Oke, berarti memang mechanical ini banyak fitur-fitur buat khususnya buat teman-teman yang di bidang mechanical gitu ya Mas Bayu ya, Yes, dibandingkan dengan yang betul. profesional dan yang standar. Gitu. Oh iya, ini juga buat informasi juga buat teman-teman. Jadi di ZWCAT itu ada 3 versi. Yang pertama itu versi standar. Versi standar itu untuk kegunaan 2 dimensi dan lain sebagainya. Nah, kalau yang profesional itu 2D dan 3D seperti itu. Jadi ada fitur-fitur untuk extrude, untuk membuka file-file 3 dimensi dan lain sebagainya. Nah, yang tadi yang barusan didemokan oleh Mas Bayu itu adalah versi mechanical. Dia adalah versi lebih atasnya gitu ya, lebih advance-nya gitu ya. Iya, bisa Mechanical. dibilang lebih spesialis tools-nya ya Mas Adam ya, untuk di industri manufacturing, terutama mechanical, seperti itu. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau dari Pak Rizky, kira-kira kita agendanya apa lagi nih Pak nih? Q&A mungkin dari teman-teman? Oke. Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Ada yang sudah coba ininya? Ada yang sudah coba software-nya? Mungkin gini deh, kalau ada yang sudah coba dan apa namanya, dan mau memberikan testimoni di sini, dari Indonesia akan kasih hadiah ya, sebuah kaos ZWCAT yang nanti akan dikirimkan ke alamat. Siapa tahu sudah ada yang download ininya, download software-nya dan mau ngasih testimoni di sini, bisa open mic. Mantap. Linknya juga udah dikirimkan ya tadi ya Pak Rizky ya buat teman-teman yang mau download. Oh ya, link sudah dikirim, jadi link sudah dikirim. Kemudian absensi, jangan lupa teman-teman absensi ya, absen nanti untuk update-update event ZWCAT selanjutnya. Lalu di situ juga ada kita cantumin untuk grup diskusi di WhatsApp. Siapa tahu untuk update-update informasi. Sebenarnya kita tuh update-nya di Instagram, cuma mungkin nggak semuanya bisa ngikutin ya. Jadi kalau mau misalnya terlalu terupdate, bisa join grup WhatsApp untuk khusus produk ZWCAT ini. Gitu. Kalau tidak ada yang ngasih testimoni, berarti nggak ada yang mau kaos nih ya. Kalau buat saya aja gimana Pak? Curang, nggak boleh dong. Harus peserta. Tadi kan saya udah demo sekalian ZWCAT nih Pak.
Ya Gampang, buat itu di teman-teman belakang aja mungkin gitu. bisa tuh. Siap siap siap. Nah, teman-teman tadi tuh yang sudah coba download dan sudah install ZWCat bisa banget langsung apa namanya sharing testimoninya di sini. Nah, Pak mau tanya yang untuk ZWCat sama yang mechanical ini beda ya aplikasinya ya Pak? Apa sama? beda Pak. Ini di kolom chat itu ada download untuk yang ZWCat profesionalnya dan ada juga yang untuk mekanikalnya. Jadi memang beda gitu Pak. Beda software Parjun. Di kolom chat Pak Rizky tadi udah kirim untuk link downloadnya. Bisa disesuaikan dengan kapasitas bit PC atau komputer yang Bapak pakai. Jadi gimana? Tidak ada yang ingin memberikan testimonial? Ya, kira-kira kaos GWCat mungkin bisa dilihat. Lumayan di belakangnya ada nggak kelihatan nggak? Sebentar, saya harus tutup ininya apa? Backgroundnya. Sebentar ya. Mungkin bisa dilihat di belakang ada GWCat kaosnya. Wow. Ya kan? Ini lumayan Keren Pak. tebal. Dan ini kaos GWCat ini kita berikan ke rekan tim GWCat di Guangzhou kemarin. Jadi kita bagian ke Vice Presidennya. Mantap. Kalau ada yang mau hadiah ini bisa kasih testimoni. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin next event untuk next event aja, ya. Siap. Jadi sengaja memang karena ukurannya cukup relatif kecil, makanya kita share link untuk downloadnya dengan harapan tuh rekan-rekan bisa merasakan sendiri experience-nya gitu ya menggunakan GWCat ini. Lalu silakan bandingkan sendiri dengan AutoCAD ya atau software CAD lain yang sudah digunakan gitu, tanpa perlu menginstal. Dan yang kelebihan yang paling signifikan sih lisensinya lifetime ya. Mungkin kalau di sini yang teman-teman yang ada di perusahaan itu mungkin lebih kerasa ya kalau tiap tahun itu ada yang sidak gitu ya, sidak lisensi ke kantor gitu, pasti deg-degan ya. Walaupun kita pakai yang asli kadang-kadang juga suka disidak dan itu kurang nyaman sebenarnya. Nah dengan GWCat ini ya udah kita fokus ke kerjaan, nggak ada drama-drama untuk sidak lagi. Biasanya emang teman-teman orang tim market orang-orang di seberang sana itu senang gitu ya main audit gitu. Jadi kalau buat yang mau audit free gitu ya, silakan pakai lisensi GWCat. Ada pertanyaan mungkin? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sepertinya agenda kita hari ini rasanya cukup. Atau ada yang mau didemokan lagi, Pak Adam? Mungkin kalau dari kita dan Mas Bayu udah cukup Pak. Jadi kita coba tadi kenalin ke teman-teman. Tadi juga banyak tuh 94% rata-rata teman-teman belum pernah tahu ZWCat. Jadi kita mau sekalian juga sharing knowledge gitu karena bahwa software CAD ini bukan cuma AutoCAD tapi ada alternatif lain yang memang dari segi license, dari segi penggunaan dan dari segi smart feature dan lain sebagainya ini layak untuk teman-teman coba seperti itu. Oke, ini ada yang minta informasi harga ya. Untuk dapat lisensinya gimana, Mas? Bisa lewat kita memang authorized reseller. Itu ada pertanyaan lagi tuh. Bisa dibaca mungkin Mas Apriyadi Rio. Ada. Halo? Iya Pak. Bentar, saya cek dulu pertanyaannya dari Pak. Untuk info harga tuh kalau nggak salah terakhir sekitar 13,5 juta ya yang LT ya.
13,5 juta. Saya lupa, sekitar segitu. Mungkin kalau ada koreksi bisa di ini Mas Adam. Ya, siap, Untuk siap. gift harganya, kemudian dapat lisensinya gimana? Silakan nanti kontak kami, tim Neosia, untuk tim lisensi dari Neosia. Bisa ke info@neosiatc.com ya, atau bisa DM Instagram, boleh. Atau sebenarnya kita ada di marketplace, jadi kalau buka www.neosiatc.com, di situ ada untuk ada marketplace-nya juga, atau melalui Tokopedia kita juga ada, Tokopedia Neosia. Tapi yang paling mudah sih tinggal kontak kita, nanti kita arahkan. Kemudian share ulang link GWCAT Mechanical. Oke, sebentar Pak. GWCAT Mechanical. Oke, itu Pak. GWCAT Mechanical. Tadi ada pertanyaan ya dari Pak Apriyadi Rio ya. Ya, silakan Pak. Coba kita share ulang aja nih. Di ZWCAT apakah bisa masukkan file SHP JIS, Mas? Filenya itu berbentuk formatnya SHP gitu ya, Pak ya? Dari Iya. ArcGIS mungkin gitu ya? Ya, SHP JIS. Dari SPJIS. Oke. Kalau di ZWCAT kita lihat dulu untuk file performat ya apa aja yang bisa diimport, dimasukkan ya ke dalam file software CAT itu di versi yang 2023 itu baru sampai file.wmf, file.sat tadi yang sudah dijelasin oleh Mas Bayu, DGN dan juga PDF, Pak. Jadi memang saat ini untuk format SHP gitu ya, itu mungkin kemungkinan besar belum bisa diimpor ke ZWCAT. Cuman memang nanti input-input dari teman-teman bisa kita coba langsung infoin langsung ke pihak R&D ZWSoft-nya. Itu untuk JIS ya, pemetaan gitu ya Pak ya? Iya, Mas. Survei gitu ya. Itu dari pakai software apa biasanya Pak? ArcGIS atau mungkin file lain? ArcGIS sih biasanya. ArcGIS ya. ArcGIS. Oke, coba deh. Kalau diimport sih keterangannya belum ada. Cuma nanti saya coba make sure lagi dan informasikan ke Pak Rio ya tadi nanti bisa melalui Pak Rizky. Oke, mungkin dari saya itu aja Pak. Kita ada pertanyaan mau tanya lain. Pak. Boleh. Boleh simulasikan yang 3D desainnya nggak sih Pak? Buat GWCAT tadi kayak belum ya Pak. Tanya yang di Berarti wiki. fitur Pro itu mungkin pertanyaannya ya. Silakan. Oke, sebentar. Saya coba share screen saya. Nah, ini nih ya. Berarti Bapak biasanya menggunakan apa aja nih tools yang ada di 3D. Nah, jadi bedanya yang ada fitur ZWCAT Pro dan standar itu memang ada kayak komen-komen atau fitur-fitur yang untuk kita ngebuat 3D seperti itu, misalkan ada extrude, revolve, sweep, soft dan lain sebagainya. Nah kebetulan memang saya coba contohkan untuk buat objek sederhana aja ya, mungkin dari Bapak atau teman-teman biasa menggunakan objek 3D itu bisa juga dibikin karena memang semua komennya atau perintahnya itu mirip ketika kita menggunakan 3D. Jadi di sini bedanya yang standar dan yang pro ada ini nih, ada komen-komen untuk membuka solid, bahkan ada rendering dan lain sebagainya. Cuma memang saya kurang familiar ya dengan tampilan 3D karena memang kebanyakan saya seringan itu make untuk kebutuhan 2 dimensi, tapi overall untuk objek 3D kalau Bapaknya sudah terbiasa menggunakan perintah-perintah komen-komen untuk 3D seperti extrude, revolve dan lain sebagainya, penggunaannya sama persis ketika Bapak menggunakan
perintah dari AutoCAD seperti itu. Nah, ini untuk objek 3D-nya, Pak. Nanti Bapak bisa coba share sendiri. Overall nggak ada yang nggak ada yang berbeda ketika kita pakai komen-komen 3D-nya si AutoCAD dengan si ZWCAD. Yang ngebedain standar dan profesional itu aja tadi. Ada si softwarenya ini bisa untuk ngebuat objek 3D dan bisa untuk ngebuka file-file 3D berformat DWG. Tapi kalau untuk fitur unik yang untuk 3D saya rasa masih sama ya, sama persis seperti itu, Pak. Karena memang kebetulan saya enggak terlalu advance untuk objek-objek 3D. Basic saya sivil ya, rata-rata main di 2 dimensi, Pak. Jadi mungkin nanti Bapak bisa coba trial sendiri, nanti mungkin kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa kita bantu, kita bisa bantu langsung ke Bapak seperti itu. Di overall. Jadi secara user interface itu sama plug ya, cuma beda di ikonnya kiri atas itu aja ya. Iya, Dengan nggak ada di solid gini aja, Pak. Sama kalau kita buka file DWG 3D itu biasanya kan nggak bisa. Sama kalau misalkan kita biasa pakai AutoCAD LT gitu ya. LT kan khusus buat 2 dimensi gitu ya, Pak. Ya, oke. Nah, sama gitu. Jadi kalau LT itu ZWCAD standar, profesional tuh yang full version, mechanical tuh yang mechanical. Tapi memang overall penggunaannya sama. Oke. Iya. Ya mungkin ada lagi yang mau Seperti itu. ditanyakan, Pak? Berarti untuk yang ZWCAD Pro ini apakah ada training apa? Training. Iya, yang 30 hari itu. Trial? Oh, trial. Iya, trialnya. Trialnya, Oh, Pak. kalau trial itu dia langsung otomatis, nih ini karena saya pakai trial ya, dia otomatis yang pro, jadi dia bisa pakai yang 3 dimensi, bisa juga pakai yang 2 dimensi gitu, Pak. Dia satu package gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita punya licensing-nya, kita masukin ke sini, nah dia nanti akan tampilannya nanti akan otomatis berubah menyesuaikan dengan license yang kita punya gitu, Pak. Tapi kalau kita trial, kita otomatis ngedapetin yang versi profesionalnya. Nah, dia nanti akan teman-teman bisa coba trial 30 hari. Berarti yang tadi link tadi bisa ya, itu udah ada fitur 3D-nya ya, yang link. Betul, Pak. Dia otomatis 3D. Jadi kalau udah dia bisa 3D, otomatis 2 dimensinya semua bisa. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan aja, Pak. Kalau tidak ada, mungkin nanti siap. resource sudah kita share semuanya, termasuk link download, kemudian harga. Mungkin sedikit aja kali ya, terakhir share tentang ini perbandingan gitu dengan matriks perbandingan ini tapi ini saya punyanya nggak yang 2023 tapi masih yang 2022. Jadi bisa dilihat di sini untuk perbandingannya memang secara fitur masih mirip ya dengan AutoCAD ya. Cuma ada seperti yang tadi didemokan oleh Pak Adam ya, ada fitur-fitur yang tidak ada di software lain gitu ya, semacam smart plot ya, batch plot ini di GBCAD itu adanya hanya di GBCAD, sedangkan di AutoCAD nggak ada gitu ya. Kemudian kalau nggak salah ada gesture command ya, itu masih ada ya kalau nggak salah. Iya, smart gesture, smart gesture ya. Iya, smart gesture, smart mouse. Smart gesture ya. Jadi kita tadi saya bisa Pak untuk demoin file smart mouse, Pak. Gimana? Ya, tadi saya lupa untuk demoin smart mouse ya. Jadi teman-teman di ZWCAD kita bisa masukin komen berdasarkan gestur mouse aja gitu tanpa harus kita ketikkan shortcut-nya. Jadi kebayang ya kita nge-model tanpa menyentuh keyboard. Coba, bukan nge-model drafting tanpa menyentuh keyboard. Ya, jadi cukup gerakan mouse saja, nanti dibikin circle,
cukup gerakan C gitu di mouse-nya. Iya, betul. Seperti itu. Ya, nah ini terlihat ada banyak keunggulan di GWK 2022. Saya lupa ya untuk harga lisensinya AutoCAD itu berapa. Kalau nggak salah sekitar di harga 8 juta ya. Sedangkan yang GWK ini yang seingat saya terakhir di 13 jutaan sekian gitu ya. Saya lupa berapa. Nah, tapi itu lifetime. Bandingkan kalau cuma 8 juta misalnya, anggaplah 8 juta itu cuma setahun gitu ya. Nah, itu kan sangat hemat ya. Kita beli sekali, habis itu tahun depan nggak beli-beli lagi. Gitu. Bisa jadi Ya, investasi berarti ya Pak? bisa jadi investasi. Gitu. Oke. Ya, mungkin itu aja ya. Sebentar, saya stop. Kalau Ini tidak ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat. Untuk minimum requirement ZWCAT sendiri, kalau saya coba share ulang kali ya Pak lagi aja, untuk ya, nggak minimumnya. apa-apa. Oke. Nah ini recommended system requirement yang ada di ZWCAT. Ini untuk OS, prosesor, RAM, VGA, hard disk, resolusi dan lain sebagainya. Overall seperti ini. Oh, ternyata RAM-nya cuma 2 GB juga bisa ya. Saya kemarin Iya, Pak. jawab 4 GB malah. Salah berarti. Karena sekarang laptop sekarang yang baru aja keluaran minimal udah 4 GB sepertinya kayaknya Pak. Iya, makanya saya punya 4 GB kemarin. Ternyata lebih rendah lagi. Jadi Iya. sebenarnya ini apa namanya? Kayak komputer-komputer yang harga 3 jutaan juga udah bisa ya sebenarnya. Bisa Pak, Laptop karena buat laptop mungkin laboratorium sekolah, university gitu kan yang nggak mewajibkan untuk spesifikasinya besar. Ini saya rasa sih bisa jadi salah satu alternatif gitu Pak. Mengingat ini udah versi paling baru 2023, artinya itu udah bisa dapat smart fitur, dapat fitur-fitur yang baru, terus juga filenya juga udah paling update DWG-nya tanpa harus kita downgrade dulu gitu. Dengan ya, itu requirement pertanyaan seperti Pak ini. Indra Lubis mungkin. Ada pertanyaan lagi ya? Ada fitur ref edit, ref close, ref. Saya taunya xref dan group tuh ada ya? Ada. Nah, coba ya. Xref itu penggunaannya sama Pak. Nah, coba saya ganti view-nya jadi tampilan top dulu ya. Nah, Xref misalkan Bapak untuk kebutuhan mau Xref file apa, DWG, PDF dan lain sebagainya, mungkin grup, terus juga ref edit, terus ref cloud. Tadi apa aja tuh pertanyaan? Ref close. Ref edit, ref close, ya dia sepaket biasanya. Itu bisa di searching ya komen-komen itu ya? Nah, itu Ada close, di sini tinggal Pak. ketik aja ya? Iya, tinggal diketik karena memang shortcut-nya sama semua. Nah, Sama tapi teman-teman semua, juga kan? bisa. Kalau misalkan mau tahu lebih jelas, ini di comment help, ini ada komen dari A sampai Z yang ada di ZWCAT. Tuh, jadi kita bisa cek. Gitu. Tapi overall Makanya sih, saya harapkannya itu tadi diinstal trialnya, terus dicoba sendiri nih perintah-perintah ini ref edit ada nggak, ref close kan tinggal ketik kan sebenarnya. iya tinggal Ref ketik edit. aja karena sama. Iya karena sama. Itu ada semua kalau nggak salah. Iya. Oke. Apalagi yang commons ya Pak. Iya. Ada semua itu Pak, berarti jawabannya. Kemudian JW mechanical, berarti untuk JW mechanical sama. ZWCAT mechanical kebetulan saya nggak Mungkin perbedaannya Mas apa ya? Bayu? Mas Bayu monitor Mas? Oke, halo. Untuk perbedaannya spek itu sama, Mas Adam. Oh sama ya? Itu sama. Oke. Apakah di dalam ZWCAT mechanical sudah include dengan tutorial? Nah kalau tutorialnya sendiri sebenarnya kita bisa lampirkan juga nih Pak. Nanti kita coba share deh link download tutorialnya untuk terkait yang ada di ZWCAT, yang ada di mechanical. Nanti teman-teman bisa langsung download di ini aja, di cloud gitu. Nah kalau untuk minimum requirement-nya berarti sama gitu ya Mas? Ya betul. Untuk spek itu semua sama.
Terus juga untuk limitation di ZWCAT, limitationnya di ZWCAT mechanical ini apa nih Mas, maksudnya sorry? Untuk apanya nih? Mungkin lebih Iya. didetailkan limitasi di dalam hal apa? Ya misalkan di yang Bapak pakai di AutoCAD Mechanical, Iya bisa melakukan betul. apa di ZWCAT karena Oh, saya tahu limitasinya tahu, nggak bisa buat ngerender, nggak bisa buat ini rumah kali ya. Iya betul. Sebenarnya bisa tapi Limitasinya. emang lama. Iya. Kelebihan mekanikal deh. Kalau kelebihan mekanikal dengan AutoCAD mekanikal. Oke, kelebihannya mungkin di ZWCAT mechanical lebih ringan Pak Ya. daripada si AutoCAD mechanical, karena kalau di AutoCAD mechanical itu spek PC-nya itu jauh lebih tinggi Pak, seperti itu. Ya, karena requirement-nya berarti sama seperti yang ZWCAT standar dan Pro ya Mas ya? Iya, betul Mas Adam. Nah, ini requirement yang tadi saya coba ini lagi ya. Di sistem requirement 2023. Nah, ini. Oke. Berarti ZWCAT smart fitur tadi yang ada di ZWCAT juga ada di mechanical dong ya Mas Bayu? Iya, betul. Jadi untuk smart fitur dan semuanya itu ada semua Mas Adam di ZWCAT mechanical. Itu cara penggunaannya, komennya pun untuk smart fitur juga sama. Oh, oke. Jadi kayak ibaratkan kalau misalkan kita punya profesional, berarti semua yang ada di standar itu ada di profesional, kita punya mechanical, semua yang ada di profesional dan di standar itu ada gitu ya, karena memang dia Iya, vertikal gitu ya. betul Mas Adam, seperti itu. Oke. Oke, mungkin nanti dari teman-teman bisa dicoba untuk ZWCAT mechanical dan ZWCAT yang biasa, nanti mungkin bisa dilihat perbedaannya apa aja gitu. Overall sih untuk spek dan lain-lainnya itu hampir sama seperti itu. Oke. Oke, saya rasa cukup. Ini sepertinya sudah bertahan ya di 18 peserta. Alhamdulillah. Biasanya ini udah pertengahan itu udah turun setengahnya sih. Tapi ini lumayan stabil ya, dari tadi 22 ya, masuk sekitar 24 tadi maksimal, sekarang di 18. Ini berarti memang presentasinya lumayan informatif lah gitu ya, bikin penasaran gitu. Ya, nanti paling untuk ini aja Pak. Belum ada yang share ini nih buat dapetin kaos dari Neosia. Iya nih, banyak nih stoknya padahal. Ayo, nanti next ada event ZWCAT, tolong di download. Nanti sama sih konsepnya, saya minta testimoni dari teman-teman yang udah download dan install ya. Coba seperti itu. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan aja ya. Udah hampir 2 jam nih. Saya rasa sudah waktunya untuk kita yang belum sholat asar, mungkin sholat asar. Iya. Kita istirahat ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di webinar ZWCAT selanjutnya. Buat testimoni boleh di-share di grup tidak? Maksudnya. Mungkin next event aja Pak. Nanti kalau ada next event lagi disiapkan aja ya. Karena kita ini sebenarnya kan kita mau tampilkan di YouTube nantinya, ini kita tampilkan di YouTube, dan sebagai ini juga sih, sebagai istilahnya marketing kita juga untuk ZWCAT ini, bahwa ini loh ada pengguna yang benar-benar baru dia pakai dan memang benar gitu. Kita nggak cuma slogan-slogan marketing gitu ya, tapi memang seperti itu produknya, dan istilahnya review jujur gitu untuk penggunaan produknya. Jadi yang belum, nanti di ini aja, dicoba aja, kita disiapkan aja untuk event berikutnya ya, Insya Allah. Mungkin bulan depan kita coba adakan lagi ya, siapa tahu. Yang jelas sih kalau ada versi terbaru, kita biasanya ada rilis terbaru itu selalu adakan. Oke. Cukup Pak Adam ya, kita tutup. Makasih Pak Rizky.
Ya, Terima saya kasih Pak stop Rizky. dulu recordnya.